Nah, di dalam wawancara tersebut, media BBC itu sampai nggak bisa ngomong apa-apa, geng. Dan mereka itu diminta untuk menyamarkan identitas dari si Mr. Ape. Dan sampai sekarang, karena adanya kode etik jurnalistik, akhirnya Mr. Ape ini sampai sekarang tidak bisa terungkap identitasnya. Orangnya siapa, dan benarkah dia ini benci terhadap monyet karena kisah masa kecilnya, atau ada hal lain. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Halo, geng. Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kasus yang menurut gua cukup aneh, tapi ini nyata. Biasanya nih ya, kita mendengar adanya komunitas penyuka atau pecinta terhadap sesuatu, ya misalkan kayak hewan gitu ya, atau pecinta budaya, atau pecinta seni. Tapi kali ini pembahasannya justru tentang sebuah komunitas yang bukan terdiri dari para pecinta, tetapi justru para pembenci. Komunitas ini didirikan karena mereka mempunyai kesamaan dalam membenci sebuah hal, lebih tepatnya itu hewan yang mereka benci, yaitu monyet. Jadi berdirilah sebuah komunitas pembenci monyet. Ada ya orang kayak gini. Nah, komunitas ini tuh ya seperti komunitas pada umumnya yang menjadikan monyet sebagai sebuah objek bagi para orang-orang yang tidak menyukai monyet tersebut, dan biasanya mereka rela mengeluarkan dana untuk menyakiti monyet itu. Jadi untuk diperlakukan dengan tidak baik. Ya seperti yang kita tahu ya, kebanyakan dari komunitas kan biasanya mereka punya iuran, terus mereka punya uang kas bersama yang setiap bulannya pasti bakal rutin untuk dikumpulin gitu kan, mereka patungan. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan uang iuran itu adalah kegiatan yang positif. Tetapi berbeda dengan komunitas ini, justru mereka melakukan sebuah kegiatan yang menurut kita nih ya nggak perlu menjadi seorang pencinta monyet juga lah. Kita cukup menjadi seorang manusia gitu ya, kita mengerti bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan yang salah dan negatif, yaitu mereka rela mengeluarkan uang yang sudah mereka kumpulkan untuk membayar orang-orang yang mau melakukan penyiksaan terhadap hewan monyet ini. Jadi bisa kebayang ya, ini sebuah komunitas atau kumpulan orang-orang yang memiliki pemikiran aneh, yang seharusnya tuh mereka bukannya malah bikin komunitas, seharusnya mereka ini berkumpul bareng-bareng terus direhab gitu ya, kalau bisa masuk rumah sakit jiwa gitu, karena ini yang udah kena tuh kejiwaannya. Masa iya ada komunitas yang patungan ya kan, bayar iuran, berkumpul untuk ngebayar orang lain agar orang itu melakukan penyiksaan terhadap monyet. Nah, ini merupakan sebuah kasus yang sedang ramai juga nih dibicarakan di jagat sosial media. Nah, awalnya nih geng, komunitas ini terselubung, tapi pada akhirnya bisa terungkap gara-gara banyak video tindakan kekerasan terhadap monyet itu tersebar. Tersebarnya video-video tersebut melalui akun-akun yang dicurigai milik komunitas tersebut, sampai pada akhirnya video-video itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Lalu barulah selanjutnya dilakukan penyelidikan, dan ternyata nih kaget banget nih gue, negara kita Indonesia, yang mana negara kita ini kan keanekaragaman hayatinya, keanekaragaman hewannya gitu ya, itu banyak banget. Tapi ternyata ada sebagian dari masyarakat kita yang tergabung ke dalam komunitas ini. Gue gak habis pikir tuh, ada tuh orang Indonesia yang punya pikiran benci sama monyet terus gabung komunitas ini, geng. Sampai pada akhirnya kasus ini menyeret orang-orang yang terlibat di dalam komunitas tersebut berurusan dengan hukum. Nah, karena banyak sekali dokumentasi kekerasan yang dilakukan oleh anggota komunitas pembenci monyet ini. Ya, seperti yang gue katakan sebelumnya, kita nggak perlu menjadi seorang pencinta hewan atau pencinta monyet untuk merasa kasihan terhadap monyet-monyet yang dijadikan objek kekerasan oleh mereka. Kita cukup jadi manusia aja tuh udah sedih gitu ya. Apa salahnya hewan tersebut? Mereka juga sebenarnya nggak ganggu siapa-siapa. Mereka punya habitatnya sendiri. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Gue pengen ajak kalian untuk bahas langsung aja di sisi lain. Oke, kita langsung ke pembahasan utama, terungkapnya komunitas pembenci monyet ini.
Jadi awal mulanya komunitas ini bisa terungkap itu terjadi pada tahun 2021 kemarin. Dimana di saat itu kan sedang pandemi tuh. Banyak negara yang sedang lockdown karena pandemi COVID-19. Sehingga banyak orang yang menghabiskan waktunya di rumah. Sebagai sarana hiburan, pasti orang-orang bakal main sosial media. Terutama yang paling banyak ditonton biasanya YouTube, TikTok, dan Instagram. Nah lalu ada seorang perempuan yang bernama Lucy Kapetanic. Nah di saat lockdown, Lucy yang berusia 55 tahun ini menghabiskan waktunya dia selama pandemi untuk searching-searching atau nonton di YouTube. Lucy ini sebenarnya adalah seorang penari erotis, namun dia udah lama berhenti dari pekerjaannya itu. Dan kebetulan di saat lockdown itu kan dia nggak kerja. Nah akhirnya dia cari-cari video lah, video-video hewan lucu atau video-video yang menghibur lah untuk menghabiskan waktu dia selama lockdown itu. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau kita main Instagram, YouTube, TikTok, udah pasti algoritmanya sesuai dengan apa yang kita cari. Kalau misalkan kita cari video hewan lucu di YouTube, pasti di TikTok, Instagram juga ikut keluar hal yang sama. Nah, karena kebetulan si perempuan yang bernama Lucy ini suka menonton video hewan-hewan lucu, sehingga di saat itu algoritma YouTube-nya dia sering menampilkan video-video serupa, yang mana benang merahnya itu adalah tentang hewan-hewan. Nah, tapi nih geng, semakin hari, entah kenapa video-video yang ada di beranda YouTube-nya Lucy ini bukan lagi video lucu tentang hewan, tetapi tiba-tiba muncul video-video yang memperlihatkan monyet-monyet, di mana video tersebut berasal dari channel YouTube yang merupakan milik orang Indonesia serta Kamboja. Hanya saja di dalam video-video tentang monyet ini, si monyetnya itu bukan berada di kebun binatang atau di alam liar, tetapi monyet-monyet tersebut semacam kayak sengaja dipelihara secara pribadi, terus didandani seperti bayi, lengkap dengan baju bayi dan memakai popok. Pada awalnya Lucy yang menonton video itu merasa ya nggak ada yang salah, mungkin ini adalah part dari video lucu juga, karena memang tampilannya kan ya monyet didandanin kayak gitu terlihat menggemaskan. Nah tapi anehnya tiba-tiba nih ketika di scroll lagi, algoritma YouTube-nya dia justru malah menampilkan lebih banyak video monyet, namun kali ini semakin tidak normal, dimana video-video tersebut memperlihatkan monyet-monyet yang ada di dalam video itu dalam keadaan tertekan, ketakutan, dan apa yang diperlihatkan di video tersebut seperti sudah ada skenarionya. Jadi kayak syutingannya tuh udah disetting gitu. Contohnya aja ini ya, ada satu video nih, di situ terlihat monyetnya terperangkap di bawah reruntuhan. Ada juga monyet yang dibuang menggunakan plastik sampah, dan ada monyet yang separuh dari badannya terkubur di bawah tanah. Itu kan menurut gue juga aneh banget gitu. Siapa yang mengerjakan hal tersebut? Siapa yang bikin hal itu? Kalau bukan manusia yang men-settingnya, mana mungkin sesama monyet nanem monyet lain di dalam tanah? Kan gak mungkin banget. Di saat itulah Lucy ini mulai sadar, ini kok video-video monyetnya sudah mengarah kepada video yang kasar, mengandung kekerasan dan terlihat seperti penyiksaan. Semakin lama makin banyak nih video-video kayak gitu, dan semakin kejam juga gitu ya adegan-adegannya. Dan ternyata di dalam kejadian tersebut kebetulan kan lagi banyak sekali orang yang searching atau nonton YouTube karena lagi lockdown. Nah ternyata nggak cuma Lucy aja nih geng yang mendapatkan algoritma YouTube yang sama, karena hal ini ternyata didapatkan oleh banyak orang yang lain, dan akhirnya sempat menjadi perbincangan di sosial media karena mereka juga menyadari kalau di beranda YouTube mereka banyak sekali menampilkan video mengenai kekerasan terhadap monyet ini. Nah, mungkin di sini buat kalian, apakah pernah mengalami hal sama? Mungkin di masa lockdown tahun 2021 kalian juga pernah mendapatkan video-video tentang penyiksaan monyet ini? Boleh coba ceritakan di kolom komentar nih, geng. Kita lanjutkan lagi. Jadi di antara video-video yang ada yang secara terang-terangan memperlihatkan kekerasan terhadap monyet, itu semuanya terlihat seperti syutingan yang terselubung gitu. Yang mana video tersebut kebanyakan berasal dari negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, terutama Kamboja dan negara kita Indonesia. Di dalam video itu, monyet-monyet yang dijadikan objek kebanyakan masih sangat kecil. Sedih banget, geng. Dan beberapa kekejaman yang diperlihatkan dari video-video tersebut, seperti monyet yang ditenggelamkan, diadu dengan hewan lain, terus digebukin. Bahkan yang paling kejamnya, ada monyet yang sampai, bagian tubuhnya dipisahin gitu, atau mungkin dilindas gitu menggunakan kendaraan. Dan mereka tega banget gitu, sampai si monyetnya meninggoy.
Ya sedih gak sih? Dan dari video-video yang ditemukan oleh Lucy, dia akhirnya melaporkan video kekerasan terhadap monyet tersebut kepada pihak yang berwajib. Nah, namun di saat itu kan karena tidak diketahui ya itu perbuatan siapa dan asal negaranya juga dari Asia Tenggara, akhirnya Lucy ini mencoba mengirim laporan kepada FBI supaya bisa ditindaklanjuti. Namun, laporan dia itu sempat terhenti atau mangkrak sementara, nggak ada yang respon sampai 3 bulan. Dan setelah 3 bulan dilaporkan, ternyata tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak FBI untuk menyelesaikan kasus ini. Sampai pada akhirnya dia mencoba untuk melaporkan hal tersebut untuk kedua kalinya, dan barulah akhirnya dia dikabari oleh seorang agen FBI dari Los Angeles yang berencana akan menemui Lucy pada bulan Mei tahun 2022. Dan laporan Lucy ini merupakan sebuah kasus yang baru bagi FBI karena ini merupakan kejahatan terhadap hewan yang sebelumnya belum pernah ditangani oleh FBI. Sehingga di saat itu pihak FBI mengatakan mereka membutuhkan waktu untuk bisa memecahkan kasus ini. Dan tidak hanya FBI, bahkan pihak media BBC pun juga sudah mengetahui tentang hal ini. Mereka juga mencoba untuk menyelidiki kasus tersebut. Pihak BBC juga menemui Lucy untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai kasus ini. Kemudian pihak BBC meyakini kalau pembuat video penyiksaan monyet ini pasti berasal dari Indonesia. Tetapi di saat itu mereka bertanya-tanya, apa tujuan orang-orang Indonesia, terus juga ada orang Kamboja tadi ya, melakukan hal ini. Sampai pada akhirnya, karena kan orang-orang bule ini untuk menangani kasus-kasus kayak gini udah pasti bakal serius banget. Nah, mereka, para jurnalis BBC sampai datang ke beberapa kota yang ada di Indonesia, dan bahkan mereka mencoba untuk menghubungi pihak FBI di Amerika Serikat untuk bersama-sama mencari tahu alasan mengapa ada orang yang tega melakukan hal seperti ini. Lalu geng, selain Lucy, ada seseorang yang bernama Dave Guptar yang berasal dari Kepulauan Karibia. Dia ini bekerja sebagai tukang ketik freelance lah gitu ya. Dan Dave ini sering menghabiskan waktu luangnya di depan komputer. Ya, dia udah pasti sering searching video-video di YouTube. Dia juga sering membuat video-video mengenai review film horor di channel pribadinya yang bernama Yardfish. Sampailah suatu hari nih, dia tiba-tiba nggak sengaja menemukan hal yang sama dengan yang ditemukan oleh Lucy, di mana ternyata banyak video penyiksaan terhadap monyet yang lewat di timeline beranda YouTube-nya dia. Nah, namun ternyata Dave ini sudah lebih duluan menemukan video-video itu dibandingkan Lucy. Tapi Dave di saat itu masih cuek-cuek aja. Nah, sampai akhirnya kemudian nih, Dave ini memutuskan untuk membuat sebuah video panjang, yang mana video panjangnya dia ini yang sebelumnya dia itu ngebahas soal review film, tapi karena dia merasa simpati nih ya dengan video penyiksaan monyet itu, nah akhirnya dia bikinlah video untuk mengungkap kasus mengenai penyiksaan terhadap monyet ini, dan dia upload ke YouTube-nya. Judul dari videonya tersebut adalah The YouTube Monkey Torture Ring Part 1, Part 1. Dia menghabiskan waktu selama 4 bulan untuk membuat video tersebut, yang mana akhirnya dia publikasikan ke channel pribadinya dia pada tanggal 14 Agustus tahun 2021. Di dalam video tersebut ada beberapa screenshot nih yang ditampilkan oleh Dave yang dia dapatkan dari beberapa komentar yang ada di video-video penyiksaan monyet tersebut, yang mana ternyata komen-komen itu menunjukkan antusiasme yang tinggi ketika orang-orang yang berkomentar itu menonton video penyiksaan monyet tersebut. Ada beberapa alasan nih yang dituliskan oleh mereka, yang kebanyakan mengatakan kalau monyet dianggap sebagai hewan yang jelek, menyebalkan, dan menjijikan. Jadi karena alasan itu mereka kayak seneng gitu ngelihat monyet-monyet ini disiksa. Monyet juga mereka anggap sebagai hama dan makhluk yang lemah dan tidak berguna. Nah, lalu ada juga di antara mereka yang memiliki trauma di masa lalunya karena kejadian-kejadian buruk yang berhubungan dengan monyet. Misalkan di masa kecilnya mungkin pernah digigit atau dikejar atau justru ditakut-takuti oleh orang tuanya, sehingga rasa benci mereka terhadap hewan ini cukup besar. Lalu singkat cerita nih geng, videonya Dave ini yang diupload ke YouTube pribadinya secara tidak sengaja ditemukan oleh si Lucy. Di saat itu, Lucy berpikir, wah ternyata ada orang yang memiliki kegelisahan yang sama nih sama gue. Gue juga pengen mengungkap siapa pelaku penyiksa monyet ini. Ternyata ada seseorang yang bernama Dave yang bahkan sudah lebih serius untuk mengungkapnya gitu kan. Dia sampai bikin video dokumenter di akun pribadinya. Nah akhirnya Lucy pun mencoba menghubungi Dave, yang membuat mereka akhirnya bertemu dan mencoba untuk
melakukan kerjasama agar bisa saling berbagi informasi mengenai kasus ini. Lalu geng, menurut media BBC, ada beberapa monyet yang cukup terkenal yang dijadikan sebagai objek penyiksaan dan mereka semua diberi nama yang pertama tuh Minnie, Monkey G, Baby Chico, Chiro, Sweet Pea, Mona, dan masih banyak lagi. Nah, berarti kan ini artinya kalau misalkan sampai mereka terkenal, ya berarti si monyet ini sepanjang hidupnya bersama si penyiksa itu, dia itu terus dijadikan objek untuk disiksa. Yang mana artinya ada penonton yang menunggu mereka untuk disiksa setiap hari. Wah, ini gila ya, ada orang yang menikmati video-video kayak gitu. Dan penyiksaan yang diterima oleh monyet-monyet ini nggak cuma sekali, tetapi hampir setiap hari selama seminggu. Dan bahkan dikatakan mereka itu mengalami penyiksaan sejak mereka masih bayi. Semakin kejam videonya, maka akan semakin banyak komentar yang menunjukkan antusiasme yang tinggi, alias suka terhadap video tersebut. Jadi si monyetnya itu makin tersiksa, makin banyak orang yang komen seneng gitu. Ih mantap nih, bagus nih, gas lagi, kurang lebih kayak gitulah. Dan tidak sedikit komentar yang menghina, bahkan menghujat monyet-monyet yang mengalami penyiksaan tersebut. Bahkan ada komentar yang memberikan ide untuk melakukan penyiksaan-penyiksaan lainnya, seperti misalnya merequest si pembuat video untuk menaruh monyetnya di air mendidih lah, direbus di minyak sayur lah, atau semacamnya. Jadi udah kejam banget geng. Yang membuat gue lebih kasihan lagi adalah salah satu monyet yang bernama Minnie justru terlihat sangat menyayangi orang yang melakukan kekerasan kepada dia. Jadi dia tuh kayak nggak sadar kalau dia itu disakiti. Dia tuh malah sayang banget sama si pemiliknya itu. Tapi ya udah, dia nahan sakit aja gitu. Sedih nggak lo mikirin kayak gitu? Gila banget gitu ya, nggak punya hati nurani gitu. Nah, menurut tebakan gue nih geng ya, hal ini disebabkan karena si monyet yang bernama Minnie tersebut sedang berusaha untuk melindungi dirinya dia. Dan Minnie ini merasa kalau yang bisa melindungi dia hanya orang tersebut. Padahal yang menyiksa Minnie adalah orang itu. Tetapi Minnie gak punya pilihan lain. Kepada siapa dia berlindung, ya kepada si pemiliknya gitu. Dan ya Minnie ini sering sekali dipukul bagian kepalanya dan bahkan mendapatkan berbagai tindakan kekerasan lainnya. Nah, pasti kalian bakal bertanya-tanya nih geng, kok bisa video kayak gitu ada di YouTube? Bukannya video-video kayak gitu bakal dihapus gitu. Nah, ternyata nih geng, ada kebijakan di YouTube yang tidak memperbolehkan menampilkan adegan kekerasan, sehingga ada batasan bagi komunitas tersebut untuk menikmati video penyiksaan terhadap monyet ini. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Nah, tetapi mereka ternyata tidak kehabisan akal untuk bisa terus membuat video kayak gitu dan menyajikannya kepada para penonton yang memang membenci monyet ini. Sehingga singkat ceritanya, mereka pun berkumpul di dalam sebuah komunitas. Jadi dibentuklah sebuah komunitas yang lebih personal dan eksklusif, yang mana mereka memanfaatkan platform lain yang lebih bebas untuk membagikan video kekerasan itu, yaitu platform Telegram. Nah, akhirnya video-video yang tadinya di YouTube banyak banget dan udah mulai di take down, itu pindah ke Telegram dan semua komunitas tersebut bisa menonton video itu. Dan bahkan mereka rela untuk membayar demi bisa menonton video-video penyiksaan itu. Nah, terus bayarannya buat siapa? Bayarannya adalah untuk si orang yang membuat video atau si pemilik monyet. Nah lalu geng, singkat ceritanya nih, untuk kasus yang di Telegram, ini berbeda lagi kronologinya. Pertama kali kasus ini diusut oleh seorang perempuan yang bernama Nina Jekyll, yang merupakan anggota dari kelompok pembela hak hewan. Jadi di tahun 2021, dia ini mendapatkan informasi mengenai terbentuknya komunitas baru yang berisikan orang-orang pembenci monyet yang berasal dari Inggris. Nah jadi ini adalah penikmatnya geng. Kalau yang sebelumnya yang gue ceritakan, itu adalah orang-orang Kamboja dan orang Indonesia, itu adalah pembuat. Jadi secara simpelnya gini, Indonesia dan Kamboja, negara Asia Tenggara, untuk mendapatkan monyet, menemukan monyet kan mudah gitu ya. Kita bisa ke daerah hutan atau dataran tinggi pegunungan, udah bisa nemuin monyet. Nah maka si pembuat video atau si penyiksa itu berasal dari Indonesia dan Kamboja. Sementara penikmatnya itu ternyata dari seluruh dunia. Dan terbentuklah sebuah kelompok penikmat video tersebut yang rela membayar, itu berasal dari Inggris. Lalu si perempuan yang bernama Nina Jekyll tadi, setelah dia mendapatkan informasi mengenai terbentuknya komunitas baru yang berisi orang-orang yang membenci monyet ini, kemudian dia mencoba untuk melihat video-video penyiksaan terhadap monyet yang masih ada beberapa di YouTube. Lalu di saat itu dia nggak habis pikir dengan apa yang komunitas ini lakukan. Nah Nina kemudian karena dia penasaran, dia mencoba mencari ada nggak ya di Telegram, karena biasa kan Telegram tuh banyak gitu video-video yang aneh-aneh, yang kejam-kejam. Ternyata dia menemukan grup tersebut di Telegram yang bernama Million Tears, dan diketahui kalau nama dari grup tersebut diambil dari judul
muncul video-video penyiksaan yang dibuat oleh orang Indonesia dengan judul Million Sadness, terus ada Million Tears of Poor Monkey, dan masih banyak lagi. Nah, Nina ini melihat kalau di dalam grup Telegram tersebut, video-video yang disebarkan jauh lebih sadis dari apa yang ada di YouTube. Karena kalau di YouTube bakal di take down. Nah, di mana di Telegram tersebut video monyet tuh ada yang sampai dipisahin bagian tubuhnya dan ada juga yang ditenggelamkan. Dan Nina juga membaca semua perlakuan yang dilakukan oleh si penyiksa itu sesuai dengan request orang-orang yang menonton di dalam komunitas Telegram tersebut. Dan mereka rela membayar demi adegan-adegan yang mereka inginkan. Lalu Nina yang sudah melihat hal kejam tersebut langsung mengambil sebuah langkah untuk mengundang pers dan mengeluarkan sebuah pernyataan di pers mengenai keberadaan grup Telegram Million Tears ini. Yang mana hal ini berdampak kepada paniknya si pemilik akun dan langsung menutup grup Telegram tersebut karena takut keciduk. Nah, lalu beberapa saat kemudian tiba-tiba anggota grup ini mungkin udah mulai merasa tenang gitu ya. Mereka kembali berkumpul. Mereka bikin lagi grup Telegram dengan nama yang berbeda, yaitu Apes Cage, yang artinya kandang kera. Nah, di saat itu Nina ini mencoba untuk mengangkat itu lagi, tapi sayangnya tidak mendapatkan tanggapan dari siapapun. Nah, sampai-sampai akun itu berjalan beberapa bulan dan anggotanya juga semakin banyak, video-video penyiksaan juga semakin banyak. Lalu singkat cerita nih geng, 1 tahun kemudian, tepatnya tanggal 22 Januari tahun 2022, ada seseorang yang bernama Ronald McDonald. Nama aslinya itu adalah Mike McCartney. Nah, si Ronald ini mengirimkan sebuah email kepada Lucy, orang yang pertama kali memviralkan kasus penyiksaan monyet ini. Nah, si Ronald ini ternyata bergabung dengan komunitas pembenci monyet dan dia dikenal dengan sebutan Torture King. Dia memiliki latar belakang sebagai anggota geng motor di Amerika Serikat. Nah, namun dia mengatakan dia sudah keluar dari geng motornya tersebut. Lalu ketika pandemi, dia merasa bosan sehingga dia menghabiskan waktu untuk menonton YouTube sampai suatu hari dia juga melihat ada video penyiksaan monyet yang sama dengan yang ditonton oleh Lucy. Nah, video yang dia tonton adalah video tentang monyet yang bernama Minnie yang tiba-tiba muncul di berandanya dia. Pada awalnya, dia ini merasa terhibur dengan video monyet yang bernama Minnie ini yang membuat dia terus menonton video-video tersebut. Dikatakan juga kalau dia sampai membuat channel YouTube sendiri untuk mengupload ulang atau merepost video-video monyet itu dan memutuskan untuk bergabung dengan grup Telegram tersebut. Nah, Ronald ini menjelaskan di dalam grup tersebut ada polling untuk menentukan bagaimana si monyet tersebut akan disiksa dan polling yang terbanyak lah yang bakal dijadikan konten selanjutnya. Nah, namun ada juga yang lebih parah. Siapa yang mampu membayar dan menguntungkan si pembuat video, maka requestnya juga bisa dipenuhi. Parahnya nih geng ya, Ronald ini berpikir kalau video-video penyiksaan monyet ini akan bisa membuat dia kaya sehingga dia mendownload banyak video penyiksaan tersebut dari YouTube dan dia langsung menjualnya ke beberapa grup Telegram. Nah, jadi si Ronald ini yang awalnya hanya penikmat justru melihat ada peluang nyari cuan di sana. Nah, lalu kemudian Ronald ini membuat grup Telegram dan dia bersedia mengupload video-video tersebut ke Telegram asalkan ada yang mau membayar. Nah, tapi belakangan Ronald ini merasa kayak menyesal gitu dengan apa yang dia lakukan. Tanpa dia sadari, dia juga mengalami hal yang aneh lah, ibaratnya kayak kok bisa dia suka melihat monyet disiksa. Kemudian karena dia melihat perjuangannya Lucy untuk membongkar kasus ini, Ronald pun bersedia membantu Lucy untuk melihat secara langsung grup tersebut dengan memasukkan Lucy ke dalam grup itu. Setelah masuk ke dalam grup tersebut, Lucy langsung bisa melihat sendiri bagaimana antara satu anggota dengan anggota lainnya itu saling berinteraksi, geng. Nah, jumlah anggota yang ada di dalam grup Telegram tersebut itu sekitar 400 orang. Mereka di sana saling membahas tentang bagaimana cara penyiksaan yang paling kejam yang bisa memuaskan mereka satu sama lain. Yang lebih mengejutkannya nih, geng, di dalam grup tersebut membernya nggak cuma berasal dari Amerika, nggak cuma berasal dari Inggris, tetapi juga ada yang berasal dari Australia, bahkan negara-negara Asia yang lain. Di antara para member tersebut, ada salah satunya yang paling kejam yang dikenal dengan nama The Immolator. Nah, dia ini memiliki nama asli Holly. Usianya baru 35 tahun. Dia ini berasal dari Inggris. Di atas Holly, ada yang lebih kejam lagi yang dikenal dengan sebutan Mr. Ape yang merupakan pembuat grup Telegram Ape Cage. Nah, dia itu ikut bergabung ke dalam grup yang dibuat oleh Ronald juga. Lalu di tahun 2022, si Mr. Ape sedang melakukan pencarian untuk orang yang mau bekerja sebagai video operator, yaitu orang yang mau memvideokan
menceritakan proses penyiksaan monyet dan setiap video yang dibuat akan diberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan antara si video operator dengan si Mr. Ape. Jadi alasan Mr. Ape ini ingin mencari seorang video operator karena video yang dibagikan di grup tersebut adalah video-video lama, sehingga si Mr. Ape ingin membuat video-video baru dengan menyediakan ya monyet-monyet yang baru, terus dibikin skenario penyiksaan yang baru. Dan kebanyakan ya orang-orang yang mau menjadi video operator ternyata berasal dari Indonesia, geng, negara kita. Dan diketahui juga ada seseorang asal Indonesia yang disebut sebagai Mas Pocet. Ini pernah dihubungi oleh Mr. Ape untuk menjadi seorang video operator sekaligus penyiksa monyet. Gila nggak tuh? Dan ya kita baru tahu nih ya, ternyata di negara kita ada si pelakunya. Nah, lalu bagaimana akhir dari perjalanan grup ini? Bagaimana kelompok ini akhirnya tertangkap dan bisa terbongkar oleh pihak kepolisian? Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan penangkapan anggota komunitas pembenci monyet ini. Nah, jadi singkat ceritanya nih geng, semakin hari grup tersebut semakin banyak membernya. Dan Mr. Ape selaku pemilik dari grup itu sama sekali tidak merasa khawatir. Mungkin dia di saat itu malah merasa bangga karena grupnya ini semakin terkenal. Dan dia merasa orang-orang yang masuk ke dalam grup tersebut adalah orang-orang yang punya visi misi yang sama. Nah, lalu ada salah satu member dari grup tersebut yang bernama Stacy Michelle Story yang dikatakan cukup dihormati di dalam grup Ape Sketch ini. Dan dia sering berkomunikasi dengan si Mr. Ape untuk saling berbagi ide konten. Nah, tidak seperti Mr. Ape, Stacy ini justru merasa khawatir mengenai banyaknya member di dalam grup tersebut karena dia mulai takut nih kalau di antara orang-orang yang menjadi member ada yang sengaja menyusup seperti yang dilakukan oleh Lucy. Jadi nggak semuanya yang masuk ke member itu adalah penggemar atau orang-orang yang sama-sama membenci monyet. Namun plot twistnya nih geng, ternyata Mr. Ape inilah yang mengadukan segala informasi yang ada di dalam grup tersebut kepada Nina dan juga Dave yang sebelumnya kita ceritain tadi, yang mana dia mengatakan kalau Mr. Ape ini sengaja menyamar ke dalam grup tersebut untuk mencari informasi. Jadi istilahnya gini geng, Mr. Ape ini sudah tahu nih komunitas monyet ini ada dan pernah bubar kan komunitas pertamanya. Nah, ternyata Mr. Ape ingin mengumpulkan lagi orang-orang yang sama untuk masuk ke dalam grup Telegram ini, dan dia membuat grup Ape Sketch tadi untuk melihat nih berapa banyak anggota komunitas dari para pembenci monyet tersebut. Nah, jadi ibaratnya tuh Mr. Ape ini mengaku kalau dia bikin jebakan lah, dan pengakuan ini dia sampaikan kepada si Nina dan juga Dave. Nah, namun pengakuan si Mr. Ape ini nggak langsung dipercaya sama Nina. Nina di saat itu menganggap kalau Mr. Ape ini sengaja cuci tangan atau ya pura-pura lah gitu ya, supaya dia nggak dianggap bersalah dan permasalahan ini bakal dilimpahkan kepada orang lain. Nah, di dalam kejadian ini, hal pertama yang dilakukan oleh Nina, dia memilih untuk menggugat YouTube terlebih dahulu karena menurut Nina, YouTube ini kurang memfilter karena pada awalnya video-video penyiksaan tersebut berhasil ditayangkan di platform YouTube. Makanya Nina beranggapan kalau YouTube itu telah lalai dalam memfilter video-video yang ada di platform mereka. Terus geng, berbeda dari Nina nih, Dave berkomunikasi dengan Mr. Ape dan memberikan informasi ini kepada BBC. Nah, dia justru percaya dengan si Mr. Ape ini. Dan Mr. Ape ternyata bersedia untuk diwawancarai oleh media BBC di sebuah rumah milik ibunya yang berada di Amerika Serikat. Nah, saat diwawancarai, Mr. Ape ini menceritakan mengenai masa kecilnya yang tidak memiliki banyak teman sehingga dia tumbuh menjadi seseorang yang selalu merasa kesepian. Nah, di awal-awal itu justru dia malah curhat, geng. Nah, lalu di satu titik di dalam hidupnya, rasa kesepiannya itu berubah menjadi rasa benci yang membuat dia terobsesi terhadap penyiksaan yang merupakan sebuah bentuk coping mekanismenya dia. Nah, jadi karena dia itu sudah menderita sedari kecil, jadinya dia ingin melihat ada yang lebih menderita dari dia. Dan di saat itulah, tanpa sengaja ternyata dia malah mengakui dia itu tidak menyukai monyet. Nah, makanya akhirnya dia itu sering melihat video-video penyiksaan terhadap monyet karena memang udah punya sindrom itu, geng. Nah, yang mana akhirnya Mr. Ape yang sebelumnya mengaku kalau dia bikin grup hanya untuk mengumpulkan orang-orang di komunitas tersebut untuk menjebak. Nah, tapi tanpa dia sadari, dia justru membuat sebuah pengakuan yang mengarah kepada kalau dia adalah bagian dari komunitas itu. Nah, lalu si Mr. Ape ini ditanya lagi, kenapa kok harus monyet yang harus disiksa? Nah, alasannya karena monyet menyerupai manusia katanya. Jadi ketika dia melihat monyet disiksa, dia merasa sangat puas. Dan mulai dari situ, dia kecanduan untuk menonton video penyiksaan monyet. Dan semakin banyak video yang dia tonton, semakin dia ingin melihat penyiksaan yang lebih kejam lagi. Sampai ada di titik dimana dia ingin terlibat di dalam penyiksaan tersebut dengan bentuk penyiksaan yang sesuai dengan keinginannya. Jadi kayak dia tuh pengen
pengen pegang rotan sendiri, kayu sendiri, dia pukul sendiri monyet-monyetnya. Mr. Ape ini bahkan sempat mengirim pesan kepada pemilik monyet yang bernama Minnie. Dia ingin membeli seekor bayi monyet, lalu dia ingin menggergajinya menjadi 2 bagian secara vertikal. Nah cuma si pemilik monyet Minnie ini nggak mau mengikuti keinginan si Mr. Ape karena dianggap terlalu brutal. Nah di dalam wawancara tersebut, media BBC itu sampai nggak bisa ngomong apa-apa geng, dan mereka itu diminta untuk menyamarkan identitas dari si Mr. Ape. Dan sampai sekarang karena adanya kode etik jurnalistik, akhirnya Mr. Ape ini sampai sekarang tidak bisa terungkap identitasnya, orangnya siapa, dan benarkah dia ini benci terhadap monyet karena kisah masa kecilnya atau ada hal lain. Lalu singkat ceritanya lagi nih geng, pada suatu hari Dave sempat menonton kembali video-video penyiksaan monyet-monyet yang sempat dia nonton sebelumnya, dan dia ini sempat memperhatikan lokasi di mana pengambilan video tersebut. Terdengar dengan jelas di video itu kalau orang-orang yang memvideokannya itu menggunakan bahasa Sunda, Jawa Barat, dan terlihat ada sebuah motor dengan plat nomor yang dimulai dengan huruf Z yang mengindikasikan kalau kemungkinan lokasinya itu memang berada di Jawa Barat, yaitu daerah Banjar, Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Sumedang. Nah, mendapatkan informasi tersebut, akhirnya Dave bekerja sama dengan International Animal Rescue atau IAR berusaha untuk melacak pemilik motor tersebut, dan diketahui ternyata motor tersebut dimiliki oleh seseorang yang bernama Asep Yudi Nurul Hikmah, dan informasi ini langsung diserahkan kepada kepolisian Indonesia, tepatnya ke Polres Tasikmalaya, dan pihak kepolisian segera menangkap si Asep tersebut serta rekan-rekannya. Nah, ternyata si Asep ini geng memang sudah menjadi target dari IAR dan pihak kepolisian karena dia juga memiliki kasus jual beli hewan yang dilindungi, dan dalam penangkapannya tersebut polisi langsung mengamankan beberapa barang bukti, yaitu 1 ekor lutung, 1 ekor monyet, dan 1 pisau dapur gagang kayu polos, serta 1 panci aluminium, dan 1 set bor berwarna merah, 1 blender merek Sanex warna putih, dan 4 gelang kayu, yang mana semua barang-barang itu adalah benda-benda yang dia gunakan untuk menyiksa monyet-monyet. Ketika si Asep ini diinterogasi mengenai siapa yang meminta dia untuk membuat video penyiksaan, Asep mengaku tidak mengetahui siapa orang yang memesan video tersebut. Dia hanya mengaku setiap kali dia membuat video, dia akan dikirimi uang sejumlah Rp200.000 oleh seseorang yang bernama Denny Novianto yang berasal dari Solo. Nah, pada tanggal 15 Desember tahun 2022, Asep pun akhirnya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena terbukti melakukan jual beli satwa yang dilindungi dan melakukan penyiksaan terhadap bayi monyet demi bisa mendapatkan uang dari orang-orang yang tergabung di dalam komunitas pembenci monyet. Kalau kita lihat dari kasusnya nih geng ya, si Asep ini kan cuma nerima 200.000. Sementara dia bilang 200.000 itu dia dapat dari seseorang yang mengorder videonya, yaitu Denny Novianto. Secara logiknya nggak mungkin lah bayarannya cuma 200.000, sementara di dalam grup Telegram itu ada ratusan orang. Nah berarti bisa dikatakan Denny Novianto ini adalah perantara, orang yang menerima uang lebih besar dari grup atau komunitas pembenci monyet, dan dia sengaja mencari orang yang mau menyiksa monyet, yaitu si Asep, dan si Asep hanya diupah 200.000 untuk menyiksa ya monyet-monyet tersebut dan direkam. Nah jadi ternyata ini benar-benar kayak satu jaringan yang ya otaknya udah parah lah demi uang gitu. Namun sampai detik ini belum ada investigasi lebih lanjut mengenai siapa Denny Novianto. Nah sementara untuk seseorang yang tergabung di dalam komunitas yang gue sebutkan sebelumnya yang bernama Mas Poce, berdasarkan hasil investigasi dari BBC diketahui dia ini memang orang Indonesia dan bernama asli Andri Gema Saputra dari Bondowoso, Jawa Timur. Nah tetapi sama seperti Denny, belum ada informasi lebih lanjut apakah dia sudah ditangkap oleh polisi atau belum. Nah lalu geng, BBC juga mencari tahu siapa pemilik dari monyet yang bernama Minnie. Ya ini kan Minnie ini cukup terkenal dan banyak banget video penyiksaannya dia. Nah yang mana pemilik Minnie ini juga diduga berasal dari Indonesia. Di saat itu pihak dari BBC berpura-pura menjadi calon pembeli dari luar negeri dan berhasil berkomunikasi dengan pemilik monyet yang bernama Minnie. Nah selama beberapa kali mereka berkomunikasi sampai akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Minnie serta pemiliknya secara langsung yang ternyata berada di daerah Magelang, Jawa Tengah. Pihak
BBC langsung terbang tuh dari Amerika Serikat menuju ke Indonesia, dan mereka langsung menuju ke sebuah rumah kontrakan milik seorang laki-laki yang bernama Ajis Rajasana. Dia ini tinggal bersama dengan istri dan anaknya yang masih bayi. Pihak dari BBC menyadari kalau tempat tersebut mirip sekali dengan tempat di mana Mini disiksa sesuai dengan yang ada di dalam video. Nah, lokasi yang sering dia jadikan tempat penyiksaan ada di kamar mandi, yaitu ruangan lantai 2 rumah tersebut, dan satu lagi di tengah-tengah sawah. Nah, Ajis di saat itu tidak menyadari kalau si jurnalis BBC ini sedang menyamar. Dia bahkan sampai membawa si jurnalis ini ke sebuah kandang yang di dalamnya ternyata ada si monyet yang bernama Mini dengan satu bayi monyet lain. Nah, Ajis mengatakan kalau sudah memelihara Mini sejak usia 5 hari dan mengaku pernah memelihara sekitar 20 monyet sebelumnya, tetapi semuanya sudah mati karena dia belum mengerti cara merawatnya. Nah, dia membeli Mini dari penjual di Yogyakarta melalui Facebook dengan harga 1,2 juta rupiah. Namun dari hasil menyiksa lalu memvideokan Mini, dia sudah balik modal, bahkan sudah mendapatkan keuntungan yang banyak dari komunitas pembenci monyet tersebut. Lalu Ajis bercerita juga, geng. Dia bilang kalau sedari awal dia itu nggak niat untuk membuat video penyiksaan. Bahkan dikatakan awalnya dia itu cuma pengen buat video monyet yang jalan-jalan dan dia ingin mengelus-ngelus monyet tersebut. Jadi kayak pengen disayang-sayang. Ya sedih banget sih sebenarnya karena si Mini itu juga sayang banget nih sama si Ajis ini sebagai orang yang dia anggap majikannya lah gitu. Nah, ternyata nih ya di tengah-tengah dia bikin video, Ajis ini menyadari banyak orang yang menonton video tersebut dan Ajis merasa mendapatkan keuntungan dari AdSense YouTube gitu. Nah, semakin lama banyak orang yang berkomentar nih di komen YouTube-nya dan mengirimkan dia email yang meminta dia untuk membuat konten yang lebih sadis. Nah, di dalam hal ini Ajis ini berpikir dia nggak peduli mau gimana pun, yang penting view-nya banyak, dan dia akhirnya menyanggupi dan membuat beberapa akun Telegram dan mencantumkan link Telegramnya tersebut di YouTube miliknya dia. Dan dari sanalah dia bisa meraup keuntungan, mulai dari video AdSense sampai dengan orang-orang yang membayar video per video yang dia buat dan dia share di dalam Telegram. Wah, gak habis pikir ya, ternyata ada ya orang yang puas dan rela membayar hanya untuk melihat video penyiksaan gitu. Tapi pada akhirnya nih geng ya, identitas dari Ajis ini diketahui oleh pihak kepolisian pada tanggal 28 Februari tahun 2023. Karena semua orang sudah tahu pemilik dari monyet yang bernama Mini adalah Ajis, dan polisi langsung menyita Mini dari tangannya Ajis. Dan Ajis kemudian akhirnya berurusan dengan hukum dan dia dijatuhi hukuman selama 8 bulan penjara. Lalu setelah Ajis ditangkap, akhirnya penyelidikan semakin berkembang nih geng. Penyelidikan juga dilakukan di Amerika Serikat, di mana pihak kepolisian mulai mengusut aliran uang yang ada di grup Telegram tersebut. Ada banyak transferan yang dikirimkan oleh anggota-anggota itu. Salah satu anggotanya yaitu Stacy yang sempat kita ceritakan tadi. Nah, mereka menggunakan aplikasi Cash App dan pernah mengirimkan sejumlah uang kepada seseorang yang bernama Novianto dengan alamat email deninovianto7@gmail.com, yang mana nama tersebut sama dengan nama yang disebutkan oleh Asep sebelumnya. Nah, namun di dalam penyelidikan, polisi menemukan satu nama yaitu Mike. Mike ini akhirnya ditangkap polisi karena ternyata dia terbukti menjual video penyiksaan monyet sehingga dia akhirnya dituntut 7 tahun penjara. Nah, penjara di luar negeri lebih lama, kalau tadi si Ajis cuma 8 bulan gitu. Tidak lama dari itu, polisi pun menangkap Stacy juga. Namun Stacy menyangkal segala tuduhan yang dituduhkan kepada dia dan dia mengatakan kalau HP-nya sudah dihack sehingga apa yang terjadi di dalam grup tersebut bukanlah perbuatannya dia. Dari informasi terakhir nih geng ya, yang gue dapatkan, pihak kepolisian mengatakan sudah mencoba untuk menghubungi Mr. Ape, orang yang sempat dirahasiakan identitasnya oleh BBC. Polisi sempat menghubungi dia pada bulan Juni tahun 2023 untuk melakukan investigasi. Nah, lalu Mike, Stacy, dan juga Mr. Ape akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Sementara seseorang yang bernama Holly yang merupakan salah satu anggota grup yang berasal dari Inggris juga ikut ditangkap pada bulan Mei tahun 2024. Dan ada lagi beberapa anggota lainnya, salah satunya adalah Ardiana Orme yang juga ikut ditangkap. Nah, untuk saat ini mereka semua sedang menunggu vonis yang akan dijatuhkan oleh pengadilan. Dan sampai detik ini, komunitas dari pembenci monyet ini sebenarnya masih ada, tetapi hanya saja mereka ini terselubung. Itu dia geng, pembahasan kita hari ini tentang komunitas pembenci monyet. Gimana menurut kalian tentang kasus yang satu ini yang ternyata melibatkan orang-orang yang ada di Indonesia? Coba tinggalkan komentar di bawah.